Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyyah li Ghairil Arab, metode Mustaqili 1. Sekarang kita kembali melihat pembahasan gambaran umum pembagian kata benda, ya, kata benda dari kata benda atau isim dari beberapa sisi. Ya, yang pertama itu dari muzakkar muannasnya, kemudian dari jumlahnya, kemudian dari keadaan huruf akhirnya, ya, taksimul ism min haitsu ahwalu harfu akhirih, ya, huruf akhirnya. Ya, ini pembahasannya ada di halaman 40. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga dari pembagian kata benda dari beberapa kategori. Ya, jadi kata benda itu terbagi menjadi beberapa kategori. Kalau dari muzakkar muannas terbagi 2, kalau dari jumlahnya terbagi 3. Nah, sekarang dari keadaan huruf akhir itu terbagi 4. Shahih, maksur, mangkus, dan mamdud. Ya, mari kita lihat. Nah, di halaman 40 kita lihat ada bagian yang ketiga. Itu adalah pembagian al-ism, kata benda, dari sisi huruf akhirnya. Ya, kita lihat pembagian dari sisi huruf akhirnya terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama ismun shahih, yang kedua ismun maksurun, ya, maksurun. Kemudian yang ketiga ismun mangkusun, ya, mangkus, ya. Kemudian yang keempat itu adalah ismun mamdud, ya, mamdudun. Baik, mari kita bahas satu persatu. Ya, baik. Kita bahas yang pertama, ya. Bahasan yang pertama, ta'rifuhu, definisinya adalah kata benda yang huruf akhirnya berupa huruf shahih, artinya selain a, wa, dan ya atau awi, ya. Atau dengan kata lain, yang huruf akhirnya itu tidak ada huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf yang berpenyakit. Apa isinya? Ya, a, wa, dan ya, awi, ya, awi. Kenapa disebutnya sebagai huruf ilat atau huruf yang berpenyakit? Contoh, ya, Muhammadun, Muhammadun, ya, masjidun, ya, kemudian solihun, kemudian madrasatun, kemudian ainun, kemudian yadun, ya. Semuanya tidak ada huruf ilat di belakangnya, di ujungnya. Tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Ya, inilah yang disebut dengan ismun shahih, ya. Kemudian yang kedua, ya, ismun maksur, maksurun, ya. Perhatikan, maksurun. Penjelasannya adalah kata benda yang huruf akhirnya berupa alif layyinah. Nah, alif layyinah. Ya, kemudian dan sebelumnya berharokat fathah, ya. Ya, apa itu alif layyinah? Itu alif asli atau alif lazimah, ya. Sebelumnya berharokat fathah, kemudian ditulis dengan ya bebek, maksudnya ditulis dengan ya, gitu, ya, atau bisa juga alif. Misalkan, contoh, misal Musa, ya, ini fathah sebelum ya, ya. Isa, ya, ini juga fathah sebelum ya. Kemudian Mustashfa, ini juga. Kemudian Zakaria, ya, kalau ini tulis dengan alif, ya. Huda, ya. Kemudian Mustafa, ya, ini juga fathah. Nah, ini yang ya yang sebelumnya fathah, inilah yang disebut dengan isim mangkus, ya. Maaf, maksur, ya. Jadi shahih, maksur, maksur sebelumnya fathah, ya, sebelumnya fathah. Kemudian yang ketiga adalah ismul mangkus, ya, mangkusun. Nah, adalah kata benda yang huruf akhirnya berupa ya, ya. Kalau tadi alif layyinah sebenarnya, tapi ditulis dengan ya,
bebek ya. Kalau ini berupa ya asli dan sebelumnya berharokat kasroh. Ya, mudah. Kalau maksur fathah, kalau mangkus kasroh ya. Contoh qadi ya, kasroh kemudian ya. Rodi ya, kasroh kemudian ya. Sofi ya, kasroh kemudian ya. Ya, muhtadi ya, kasroh sebelum ya. Al-muhami kemudian hadi ya. Hadi kemudian ya. Ya. Nah, jadi kalau fathah sebelumnya fathah kemudian akhirnya ya itu adalah maksur. Kalau kasroh sebelumnya maka mangkus. Ya, mudah. Kemudian yang ketiga, maaf, yang keempat ya. Ismun mamdud ya, mamdudun ya. Definisinya adalah kata benda yang diakhiri dengan hamzah mamdudah dan sebelumnya alif, atau dengan mudah kita menyebut kata yang diakhiri alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Contoh, basma'un. Basma'u ya. Sauda'u. Hamra'u. Ya, jadi ada alif kemudian hamzah. Nah, ini termasuk isim mamdud ya. Karena ada hamzah mamdudah. Nah, silahkan carilah di dalam kamus 10 kata-kata yang termasuk ismun shahih, maksur yang sebelumnya fathah, mangkus yang sebelumnya kasroh, dan mamdud. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.